gini, lu kemana ya bang? 2 minggu nggak buka. Gue bilang, gimana nggak buka? Nggak mungkin gue nggak buka gitu kan. Lu 2 minggu nih, gue dari depan gang ngelihat kios lu tutup terus 2 minggu. Tiba-tiba tuh pagi-pagi ikan gue mati bang, serentak. Beberapa kalau mati 1 atau 2 ekor wajar. Per kolam itu ada ratusan ekor bang. Kalau bisa mah jangan dilanjutin, walaupun situ emang powernya kuat gitu. Kalau ente lanjutin, teman-teman ente yang pada nggak ada. Ini kan ikan udah nggak ada nih perantaranya, makhluk hidup yang lain. Kalau lu masih mau tetap lanjutin, temen lu yang nggak bakal habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi dan lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman yang horornya nih. Nah, di samping gue nih udah ada Bang Nando. Waduh, Abang. Gimana Abang? Kabarnya Abang? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih, Bang Nando nih. Siap. Nah, tapi sebelum Bang Nando menceritakan pengalamannya ke teman-teman semua, kami ngucapin terima kasih banyak nih Abang. Udah meluangkan waktunya datang ke sini gitu kan. Yang semoga aja nih di balik pengalamannya Bang Nando, teman-teman semua nih bisa diambil pelajarannya dan juga bisa diambil sisi baiknya. Gitu Bang ya. Nah, ngomongin masalah pengalaman nih Bang, katanya Bang Nando nih punya pengalaman yang dimana pas lagi jualan ikan hias, kena guna-guna. Betul. Ya kan? Padahal jualan, tapi kelihatannya tutup. Nah ini mungkin sering kejadian nih, para penjual apapun itu nih. Ya kan, biasanya kan gitu. Bener. Tuh. Bu kemarin nggak jualan ya? Oh jualan kok. Ya kan banyak nih kejadian kayak gini nih gitu kan. Sering banget. Oke, diguna-guna sampai akhirnya Bang, udah tutup total bang. Tutup total. Dan tutup itu pas COVID ya? Pas COVID. COVID ya? Oke. Ini penasaran banget sih tentang kisahnya Bang Nando yang mana ngebangun bisnis itu susah banget. Mana? Dikalahin dengan, ya itu sebenarnya penyakit hati sih. Benar. Ya kan? Penyakit hati main ke gaib, udah. Jadi, ya kan jadi begitu dah. Tinggal berserah aja dah. Iya. Oke. Bang, mungkin tahan dulu kali Bang ya, cerita Bang ya? Siap. Oke, dan tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Bang, diseruput dulu kopinya, silakan Abang. Gurih. Oke, udah siap nih Bang Nando. Bang Nando buat ceritain ke teman-teman semua nih. Siap ya? Oke, langsung aja kita sikat. Awalnya itu di tahun 2018 bang. Itu gue masih kuliah, udah di semester akhir lah. Pada kala itu di media sosial tuh lagi hype banget viral ikan cupang. Harganya tuh menurut gue udah nggak masuk akal aja ya. Dari ikan yang segede gini sampai puluhan juta, belasan juta gitu. Tapi di titik itu gue belum tertarik sama sekali sebenarnya. Kayak udah
gue nggak gitu tertarik gitu. Sampai pada suatu hari gue nongkrong di suatu warung kopi sama teman gue. Dia ini bilang, bro, lu bisa nggak ngerawat ikan cupang gitu. Gue bilang, wah kalau gue pribadi gue nggak ngerti gitu. Tapi kebenaran bokap gue bisa kayaknya gitu. Tapi gue tanya dulu ya, bokap mau nggak ngurus, takutnya nggak kepegang juga karena sibuk kerja kan. Tuh dari situ gue langsung telepon bokap gue, bang. Halo, Pak, bisa ngerawat ikan cupang nggak? Ini ada temen katanya beli dan lumayan banyak. Itu dia nggak bisa ngerawat karena bentrok sama jadwal kerja gitu. Jadi nggak keurus lah ikannya gitu. Kasian lah gitu. Oh yaudah bawa aja, ngerawat ikan cupang simple kok, nggak repot. Oh yaudah ntar Nando sampein gitu. Bilanglah gue ke temen gue gitu. Bisa bro, bokap. Oh yaudah, gue bilang deh ke temen gue. Oh gue kira nih ikan dia kan. Ternyata ikan temennya. Oh ya udah nggak apa-apa. Ya udah kita pindah aja lah ke rumah sekalian ngobrol-ngobrol gitu sama bokap. Kita cerita kita pindah ke rumah gue. Ketemulah nih temen gue sama bokap. Ngobrol-ngobrol panjang masalah ikan yang namanya waktu itu pada FOMO ya. Kepo nih temen gue, bang. Emang om dulu ngerawat ikan bisa om? Bisa. Bahkan dulu saya ternakin ikan gitu loh. Buat kebutuhan, nambahin kebutuhan dapur lah gitu kan. Karena kan dulu kan saya ya bisa dibilang kelas ekonomi ke bawah gitu. Jadi ada nyari tambahannya kayak gitu. Oh gitu om. Kalau bisa ternak, kita ternakin aja kali ikannya ya gitu. Jangan dulu, bilang dulu sama temen lu boleh nggak? Ini kan bukan ikan lu gitu kan. Nah singkat cerita, beberapa menit kemudian temennya datang bang bawa ikan tuh sama kebutuhan ya kayak tempatnya segala macam pakannya gitu. Dibawa, kita ngobrol, bro ini ikan kita ternak gimana, boleh nggak? Ya nggak apa-apa, lakuin aja gitu. Daripada di rumah gue sayang gitu nggak kerawat gitu kan. Oh yaudah, tapi ini kedepannya lu bakal ambil lagi nggak atau gimana gitu kan? Enggak kok, kayaknya enggak deh, karena gue sekarang udah sibuk kerja gitu, ada tambahan ekstra kerja katanya dari kantornya gitu. Oh ya udah, yang penting nih kan bakal gue rawat, gue udah sesuai dengan arahan lu gitu. Udah tuh bang, singkat ceritanya keesokan harinya temen gue main lagi nih, curhat lagi masalah ikan sama bokap. Ngobrol nih, om nih gimana om, keternak cupangnya apa aja yang dibutuhin gitu, peralatan apa aja, terus kebutuhannya apa aja gitu. Nggak usah repot-repot, ikan cupang mah itu aja apa toples apa bak apa ember gitu. Oh ya udah dipersiapin tuh sama temen gue tuh bang. Malamnya mulai tuh diternak ikan. Di situ gue masih tetap nggak tertarik bang. Padahal itu udah praktik di rumah gue gitu awalnya. Nah singkat cerita beberapa hari kemudian, karena kan fase penyembelihan ikan cupang itu relatif sebentar ya bang, beberapa hari doang. Seminggu setelahnya itu ternyata berhasil bang, ternakannya itu. Berhasil terus dipelihara sampai usia anakannya tuh 1-2 bulan. Karena saking excitednya nih temen gue nih bang, setiap main tuh story Instagram. Wih gue berhasil nih breeding ikan gitu sama temennya, sama bokapnya temen gue gitu. Nah nggak tahu kenapa tiba-tiba nih yang punya ikan datang ke rumah bang, tanpa sepengetahuan dari temen gue ini. Ketemu sama gue bilang, bro ikan gue ambil ya, gue bawa pulang. Lo emang kenapa bang gitu kan, mau dijual ya gitu? Enggak, mau taruh di rumah aja gitu. Oh ya udah, tapi tungguin si, kita manggilnya Andi aja kali ya. Tungguin si Andi dulu ya, takutnya ada salah paham nantinya. Oh ya udah. Kayak gitu nggak lama gue telepon si Andi. Bro, temen lo datang nih di rumah gue. Lo kesini deh gitu. Datang tuh. Di situ dia cekcok bang, ribut. Karena kan si Andi ini ngerasa udah mengeluarkan sedikit uang untuk beli pakan ikannya itu, gitu kan. Nah di situ setelah cekcok ya udah gue redamin dengan caranya, ya udah bro nggak apa-apa, kasih aja, bukan hak kita juga kok itu, emang itu ikan dia, udah haknya dia, udah nggak apa-apa.
besok kita kumpulin uang, kita beli lagi ikan sendiri gitu kan. Nah dari situ beberapa minggu kita saling kumpulin uang tuh bang, dari uang jajan, karena kan gue masih kuliah juga ya, kumpulin uang. Akhirnya zaman dulu tuh kita beli ikan tuh masih zamannya banyak yang jualan di Instagram bang, bahkan live streaming di aplikasi live streaming dulu tuh banyak banget. Kita cari, akhirnya ketemulah kita nih bang, ada satu rekanan kita tuh temen sering ngobrol di daerah di Pamulang, dekat Pamulang. Di situ kita samperin ke sana, kita ngobrol-ngobrol. Di situ secara nggak langsung gue kayak punya beban sendiri gitu. Kasihan nih temen gue kemarin udah kecewa gitu, bokap gue juga kecewa. Gue kayaknya harus ikut terjun deh buat bangkitin semangat dia lagi gitu bang. Di situ secara nggak langsung gue kayak sharing gitu, cara ngelot ikan tuh gimana sih, terus cara milih ikan yang baik tuh gimana sih gitu. Sampai nanya-nanya ikan yang lagi hype tuh apa, jenis apa gitu. Karena jenis ikan cupang gue baru tahu di situ banyak banget bang ternyata bang. Karena yang gue tahu dulu waktu gue SD kan ya cuma warna biru gitu-gitu ya, ikan aduan gitu. Ternyata banyak tuh variannya, gue juga cukup terkesima kan, wah ternyata banyak juga ya gitu. Sampai satu titik diperlihatkan lah nih bang ikan yang punya dia semua nih, stoknya dia nih. Gue tertarik sama satu nih, wah ini aja deh. Udah tuh dari situ kita cuman bisa beli satu pasang bang. Saking minimnya duit gitu, saking benar-benar nggak punya lah gitu ya. Dan itu pun bukan di usia ikan yang udah siap dipijah. Kita ya masih kecil gitu doang bang, belum gede, belum kelihatan bagus atau enggaknya gitu. Gue cuma mampu beli itu. Jika cerita kita bawa tuh ikan, kita bawa pulang, kita rawat beberapa bulan baru kita pijah bang. Setelah kita pijah, mulai nih teman-teman terus bokap gue semangat lagi gitu bang, ada semangatnya kelihatan. Gue di situ cukup seneng kan, wah udah semangat lagi, bagus nih. Kita pijah tuh ikan, kita breeding, berhasil bang, berhasil. Udah kita rawatin dulu deh. Gue sama sekali nggak mikir ngejualnya gimana awalnya, karena tujuan awal gue untuk bangkitin semangat teman gue doang nih sama bokap. Kita cuma kasih pakan di situ kan, yang namanya ikan cupang kita sering cari pakannya di alam ya bang, di kali-kali, danau gitu-gitu. Kita sering ketemu teman-teman baru, wah itu asik kayak gitu bang. Ketemu ya yang lebih tua daripada kita tuh banyak banget bang, sharing-sharing ilmu gimana gitu. Dari situ akhirnya gue makin mendalami ikan cupang, bahkan sampai ikut komunitas. Makin banyak lagi lah pertemanan gue tuh, bukan hanya dari lingkungan rumah doang, makin lebar lagi sampai ke daerah Tangerang lah kurang lebih. Nah di situ setelah makin banyak teman, beberapa bulan anakan ikannya semakin besar bang. Di situ baru kita mikir, kalau yang benar kan kita siapin sosial media dulu ya kan, untuk jualan online. Kalau online, terus kalau misalkan kita mau jualan offline, lapaknya dulu kita sediakan, bener kan? Ini enggak, kebalik. Ikannya gede baru kita sediain tempatnya. Saking kita nggak kepikiran itu bang. Karena sosial media kita juga nggak punya, belum bikin, cuman dari mulut ke mulut aja gitu awalnya. Sampai di kurang lebih hampir ke 4 bulan tuh usia ikannya, tiba-tiba teman gue datang bang, nanyain, bro lu punya ikan cupang? Iya bro, cuman gue nggak tahu bagus atau enggaknya, karena belum pernah jual sama sekali jujur bang. Oh yaudah coba deh gue jualin, mau nggak gitu? Boleh, tapi gimana cara pembagiannya? Ya udah nggak mau, beli putus aja bro, emang dari lu berapa? Nggak usah mahal-mahal ya, udah lu bawain dulu sampel gitu kan. Oh yaudah gue bawa. Singkat cerita dia bawa beberapa puluh ekor. Gue tanya kan, lo emang dagang di mana? Kebetulan saat ini gue lagi jaga kios ikan hias. Nah kebetulan juga di kios ikan hias itu nggak ada ikan cupang. Banyak customer yang datang nanyain ikan cupang gitu. Nah kebenaran di sini lebih dekat daripada kita ke Pasar Parung gitu kan. Udah gue ngambil dulu aja gitu kan. Oh yaudah bawa deh. Selang 1 jam habis bang. Alhamdulillah tuh langsung habis 20 ekor. Dia ngambil lagi
20 ekor lagi, pokoknya tuh satu hari sampai 3 kali balik, saking lakunya tuh. Nah itu berlangsung sampai hampir 1 minggu begitu terus bang, sampai gue tuh yang tadinya kayak kaget gitu, nggak nyangka gitu, ternyata ikan cupang menghasilkan banget loh gitu. Di situ gue mulai upgrade bang, pelan-pelan bang. Yang tadinya gue cuman di belakang rumah yang cuma ya tanah sepetak gitu doang bang, sampai kita pasang bajaringan bisa gitu, terus beli jenis ikan yang lain gitu untuk memenuhi kebutuhan pasar gitu. Nah setelah dari situ kita mulai main jenis-jenis ikan baru, makin banyak lagi tuh bang, teman-teman baru, komunitas baru, dari komunitas ke komunitas gitu, makin gede. Nah di situ tanpa disangka-sangka ternyata banyak bang yang mau bergabung dari luar gitu. Dalam artian bergabung, ada yang tujuannya ingin kontes, ada yang tujuannya investor, bahkan ada yang mau jadi reseller gitu. Banyak tujuannya. Di situ gua nggak kepikiran gimana sih ya awalnya. Oh yaudah, kalau emang tujuannya tetap positif, ayo aja gue bilang. Di situ kita makin banyak kepala, makin banyak tujuannya, sampai ikan kita tuh yang tadinya kelasan ikan yang nggak tahu gimana, jelek lah ibaratnya, sampai bagus gitu kan, sampai dikenal orang. Cuman baik lagi gue nggak terkenal di sosial media karena gue di belakang layar bang. Gue yang supply ikan ke reseller gue gitu. Nah di situ gue mulai kayaknya gue bisa nih gedein lagi gitu. Gue akhirnya ketemuin temen gue yang komunitas lain bang, ngajakin melebarkan sayap lah gitu. Bro kita buka satu lagi yuk, cuman jangan di sini, di tempat lu gitu. Kita buka, teman gak usah gede-gede dulu, yang penting stok kita jadi lebih banyak lah gitu tujuannya. Itu berjalan tuh bang, alhamdulillah tuh gede-gedean juga banyak. Jadi tujuan gue digedein, yang ini main offline, di rumah gue main offline, yang di sana main online. Karena kebetulan dia punya sosial medianya, gitu. Jadi ada dua pintu nih. Udah sampai situ usaha masih lancar-lancarnya bang. Nah, semakin di gue kan makin banyak kenalan nih bang ya. Suatu hari ada teman gue bilang gini, bro, lu kan jualan ikan doang nih. Kalau bisa jualan pakannya juga lah, gitu. Di situ jualan pakan ikan. Oh ya udah, bagus juga sih, gue bilang kan. Akhirnya gue cari tuh orang-orang yang sekiranya memang dia tuh mata pencariannya mencari hal itu, kayak misalkan jentik nyamuk. Jadi dia cari gue yang bayar gitu bang. Sekaligus ya untuk membantu itu orang gitu bang. Dari jenis-jenis makan semua kebutuhan ikan cupang tuh pokoknya gue stokin. Tujuannya untuk mempermudah ya komunitas gue mencari hal itu gitu. Menjembatani lah. Singkat ceritanya karena sistemnya gue itu yang ikut komunitas jadi masuk grup WhatsApp kali itu bang. Jadi sistemnya tuh pre-order. Kalau lu mau beli pakan pagi, lu harus ngelis dari malam gitu. Nah jadi aktivitas gue setelah dari itu, gue jam 5 pagi nih bang, kadang ngambil pakannya tuh ke tempat yang tukang nyarinya tuh, baru ke tempat gue. Selama perjalanan gue balik, gue ketemu sama temen gue bang, yang waktu itu jaga kios ikan, yang pertama kali ngejual ikan gue. Dia lagi di satu kebun kosong, jualan ikan. Gue tanya, bro lu ngapain di sini? Bilang, jualan ikan gue bro. Lah kamu di kios lagi, emang kenapa? Enggak, gue lagi ada masalah sama yang itu kemarin gitu. Jadi sekarang gue misahin diri, gitu, buka sendiri. Di situ karena gue inget jasa dia di awal, gue bilang gini bang, ya udah, lu mau nggak joinan sama gue aja deh, bilang gitu kan. Kebetulan lu kan saudara lu punya lapak buat kayak kios gitu, lu aja yang buka, tapi yang supply-nya gue. Gitu. Ntar urusan pemasukan mah gampang lah bro, gue nggak bakal ikut hitungan sama lu. Wah boleh, gitu nih. Singkat ceritanya,
mulailah nih bang, gue bantuin dia tuh persiapkan kios ikan. Jadi ini bisa nih bang ya, jadi gue punya ada 3 sekarang. Di rumah, di kios nih teman gue, sama di teman gue yang main online itu. Udah ada 3 nih. Nah di saat itu setelah selesai persiapan kios, customer gue tuh gue larin ke dia semua bang. Lu beli pakan, karena gue bisa ya, lu nyari ikan di gue, nyari pakan di dia gitu. Dengan sistem pre-order yang tadi gue bilang dari WhatsApp. Sampai berjalan 2 minggu tuh masih aman bang. Setelah 2 minggu perjalanan ini kios, barulah itu ada sedikit kayak penurunan omset gitu. Yang tadinya misalkan seharinya bisa 200-300 ribu, ini sekarang jadi kayak 70-50. Sampai di hampir minggu keempat itu benar-benar nggak ada yang beli, benar-benar kosong. Sampai akhirnya yang namanya kalau pengusaha kayak gitu kan ya sibuknya pagi doang kan bang. Siangnya gue tetap temenin temen gue tuh di kios sembari yang ngopi-ngopi lah gitu kan. Dia curhat nih, ngeluh gitu bang. Bro, lu ngerasa ada yang aneh gak sih? Aneh kenapa? Gue bilang gitu. Ini toko sepi banget. Yang tadinya omset kita tuh bisa ratusan, ya minimal tuh 100 ribu sehari bro. Sekarang gak ada sama sekali. Dateng aja enggak. Ya sabar, mungkin emang lagi rezekinya begitu gitu kan. Enggak, gue ngerasa nih nggak ada yang nggak beres nih. Lu mau nggak ikut gue? Kemana? Ke kontrakan gue, nanti ketemu sama yang punya kontrakan. Ngapain? Gue bilang, lu mau pindah ke sono? Enggak, kebenaran dia orang bisa gitu. Ah lu negatif aja, gue bilang gitu kan. Udah ambil positifnya aja lah, gue bilang. Kalau udah sepi ya udah gitu kan. Nggak bisa. Ini gue telepon orangnya nih, emosi dia bang. Telepon, halo be, gimana? Ya saya lagi di sekolah nih, lagi ngajar gitu. Kebetulan nih si babe ini guru bang. Kalau bisa ntar saya boleh nggak mampir gitu, sama teman saya nih. Emang kenapa? Gak ada masalah. Iya nih kayaknya tempat usaha sepi aja gitu. Ayo deh ntar mampir aja habis asar. Singkat cerita gue masih nungguin di situ. Sebelum asar kita berangkat nih bang ke rumahnya. Gue nggak habis pikir, nggak ngerti nih orang mau ngapain gitu kan. Udah nih, kira sampai sana curhat. Dibilang, beh, bisa tolong liatin nggak? Ini toko saya sepi banget, ini kenapa ya gitu. Terus juga akhir-akhir ini saya kalau pulang tuh bawaannya emosian gitu. Temen gue nih cerita, emosian gimana? Iya, ngimpi juga yang aneh-aneh, yang serem-serem gitu kan. Terus juga kalau ketemu bini tuh emosian gitu. Sekarang toko sepi, wah saya pusing banget nih be gitu. Emang toko lo di mana sih gitu? Dekat rumah, dia bilang. Ya udah besok saya pulang ngajar saya ke sono deh. Dia bilang gitu bang. Oh ya udah, sama lu juga kan. Lu saya nunjuk gua, iya. Ya, ntar saya temenin bang. Beh, yaudah tuh, gak lama gue pulang lagi tuh bang. Gue pulang, singkat cerita keesokan harinya jam 12 siang. Jam 12 siang tuh. Gue masih ngurusin yang di rumah gue, temen gue di kios. Kita bagi job desk gitu bang. Jam 12 siang gue ditelepon sama temen gue. Oh bre, lu di mana? Di rumah. Nih ke toko sini, kios. Ada babe datang. Gitu. Ayo udah, tunggu bentar ya. Gitu. Karena nggak begitu jauh bang, kayak dari berapa ratus meter doang lah dari rumah gue ke jalanan itu. Singkat ceritanya, gue nyampe kios. Ya menjamu tamu lah ya kan, mempersiapkan gitu. Kopi be, ini ngerokok gitu apa. Nyantai gini doang nih be, tapi sepi banget gitu. Oh ya udah, ntar lu gue ngerokok bentar. Sambil ngeliat-ngeliatin keliling-keliling tuh, lihat pinggir sisi pinggir ruko kiosnya gitu, ngeliatin. Ini kalau bisa nih keluarin dulu nih, gitu. Bersih-bersihin dulu, semua-muanya dikeluarin. Emang apa be? Udah bersihin aja, kotor banget kelihatannya. Dia ngomong gitu bang. Dia nggak ngomong secara gamblang gitu. Gue keluarin semua dari rak-rak, ikan, wah ember, segala macam gue keluarin semua. Itu ada tuh bang, di lantai tuh tanah, gue nggak tahu tanah apa tuh ya. Itu tuh banyak tuh. Wah ini nih,
Dia ngomong gitu doang, bersihin aja udah. Dia nggak ngomong apa-apa bang, cuma gitu doang. Bersihin, udah tuh disapuin. Tuh kan kotor kan, udah kotor, gue bersihin tuh. Udah disapuin, udah sana buang. Rada jauh buangnya, dia bilang gitu. Nah kan kalau gini bersih enak, dia bilang. Ya sekarang gini, ambil ember sama garam ikan, dia bilang gitu. Udah, bentar sini ya. Gue nggak tahu tuh apa yang dia bacain. Setelah itu, yaudah nih, bersihin, siramin gitu. Kalau bisa mah sekelilingan kios lu. Kita juga abis ini juga ada yang datang. Dia bilang gitu. Gue sama sekali nggak percaya yang kayak gitu bang, jujur. Awalnya gue belum nggak percaya. Mikirnya udahlah, sepi, rame itu sebagai pengusaha udah hal yang wajar sebenarnya. Di situ tiba-tiba Babe bilang gini, ya udah kabarin deh teman-teman ente gitu kan, bilangin kalau ente buka gitu. Gue pakai ini bang, videoin di grup WhatsApp. Nih gue buka nih, pada nggak mampir gitu. Temen gue nyampe tuh dari grup, setelah gue kabarin nyampe ke kios. Dia ngomong gini, lu kemana ya bang? 2 minggu nggak buka. Itu, gue bilang, gimana nggak buka? Nggak mungkin gue nggak buka gitu kan. Gimana gue dapet duitnya? Gue bilang gitu. Serius bang, gue nggak bercanda. Lu 2 minggu nih, gue dari depan gang ngelihat kios lu tutup terus 2 minggu. Gue mikir dia bercanda nih bang, karena lumayan deket nih. Canda ya lu, udah tuh lu mau beli apaan buruan? Gue bilang gitu kan. Gak lama, ada 3 orang lagi bang, nyamperin. Dari grup buat. Ada satu bapak yang dimana gue yakin buat dia gak bakal bercanda gitu bang. Langganan gue juga, dia bilang, Mas, kemana aja 2 minggu? Tutup aja gitu kan. Udah gak mau jualan kah? Gue bilang gitu. Masa sih pak? Tutup? Saya 2 minggu buka terus pak. Bahkan saya ngeliatin tuh di grupnya gak ada yang ngelis. Itu kita pada gak ngelis bang. Karena kita ngeliat tokonya gak ada buka 2 minggu. Gitu bang. Itu semua tuh. Berarti 4 orang di saat bersamaan ngomong hal yang sama. Gue mikir, impossible banget sih kayak gini. Gue bilang, masih tetap skeptis, gue mah gak percaya gitu kan. Setelah kejadian itu, emang ini sih bang, rukonya itu, kiosnya itu bangkit lagi. Cuman berpindah ke rumah gue. Jadi tuh berpindah, efeknya itu investor yang join tuh semuanya jadi pada gimana ya, kayak orang ngeliat kalau lagi selek gitu, ngeliat orang gimana sih, kayak gitu semua bang. Padahal gue nggak punya masalah gitu. Ini orang pada kenapa ya sama gue, bilang gitu. Nah kebetulan ada satu investor gue, itu dia orang Bandung. Dia juga ya sering pengajian gitulah bang. Dia bilang gini, dia tiba-tiba malam nelpon, bro, sorry ya kalau akhir-akhir ini kayaknya gue beda sama lu, bilang gitu kan. Gak tau kenapa gue hawanya ngeliat tuh males aja gitu, bawanya emosi gitu segala macam. Padahal kalau dipikir, ya juga lu nggak ada salah gitu. Tapi gue udah kasih tahu, alhamdulillah dibersihin penglihatan gue sama ya guru ngaji gue dah gitu. Ternyata lu tuh ada yang bikin gimana gitu. Jadi orang tuh ngeliat lu tuh hawanya sebel gitu. Yang tadinya ngeliatnya tuh, gue kayak tertarik nih joinan sama dia nih, jadi kayak sebel gitu. Karena gue baik lagi, gue nggak ngerti gitu-gitu bang ya. Ya terus gue gimana bro? Gue kagak ngerti gue harus ngapain gitu kan. Iya, ya udah gituin aja, udah jalan aja, udah usahanya tetap jalan. Biasa aja kalau kita lagi kelihatan pada males, ya gue cuma sekedar ngasih tahu aja hal yang terjadi itu sebenarnya kayak gini. Nah, selama 2 minggu, 3 minggu itu bener-bener gue ngejalaninnya tuh sendiri bang. Yang tadinya banyak yang bantuin, itu nggak ada sama sekali, nggak ada yang datang. Namun dalam 3 minggu itu gue banyak ketemu hal-hal aneh bang. Bener, anehnya itu karena kan gue kan nyari pakan ikan itu kan di danau kayak gitu ya. Gue banyak ketemu hewan yang seharusnya tepatnya nggak di situ. Kayak contoh gue ketemu burung bagus banget di got bang.
nggak kejebak nggak apa, diri aja gitu. Cuman ditangkap diam, nggak ngelawan nggak apa gitu. Ayo udah karena gue mikirnya, oh cakep nih burung, kasihan. Kebetulan juga di rumah kan banyak piara burung ya. Udah taruh rumahnya deh, kasihan gitu. Besoknya itu kebetulan hujan deras bang. Tuh kan kalau misalkan dekat rumah gua, kebetulan kalau hujan deras itu kayak ada genangan gitu bang. Nah genangannya itu nggak tahu kenapa yang namanya kiri kanan kita tuh udah kontrakan gitu ya bang, nggak ada yang empang segala macam. Gue nemu ikan bang warna oranye di kobangan. Gue sampai mikir, sampai gue taruh di ember terus gue kelilingin tetangga gue. Bu, ikannya lepas kagak? Ikan apaan bang? Ya ikan juga enggak. Nah ini ikan ada di kobangan itu di sini. Jadi posisi tanah gue gini nih bang, nggak mungkin dari mana-mana. Kalau logika dasarnya kan pasti dari rumah warga gitu kan. Ini nggak ada yang punya, ikan masih hidup. Udah karena mereka nggak ada yang mengiyakan ikan dia, gue taruh dong di kolam gue kan. Udah taruh aja deh daripada mati, kesian kan. Nah dari situ tuh bang, titik awal gue ngerasa bener-bener ada yang aneh di rumah gue. Hawanya mulai panas kayak gitu. Apa ya, nggak, gue sendiri kayak nggak semangat ngejalaninnya. Terus itu guanya yang ngerasa tuh, ngeliat orang emosian setelah ngambil burung dan ikan itu. Karena gue ngerasa jenuh, gue curhatlah ke temen gue yang buka untuk online. Curhat. Secara mengejutkannya bang, dia juga punya keluhan yang sama. Dia bilang, nih gue juga sama nih. Akhir-akhir ini ngimpi gue aneh. Ngeliat perempuan gitu. Perempuan serem, tapi nggak kelihatan mukanya gitu. Gue ngerasa sih, dia curiga. Gue gak ngerti ya, dia juga ada joinan juga sama orang. Gue curiga kayaknya partner gue yang satu deh main-main kayak gitu. Wah, gue juga nggak paham bro, gue bilang gitu kan. Tapi dia nanya, lo punya kenalan ini nggak orang bisa? Kenalan sih ada, cuman gue nggak tahu ya dia bisa tolong apa enggak gitu. Akhirnya gue kasih kontak si babe itu bang. Ini lo hubungin aja deh. Gue nggak tahu menau ya kalau soal kayak gini. Kalau cuma nemenin dong, gue ayo aja dah. Cuman kalau soal kayak ntar diputuin persyaratan yang enggak, wah gue lepas tangan ya, gue bilang gitu. Ya udah nggak apa-apa, jadi temenin aja tuh. Dihubungin nih bang. Ini saya temennya Nando. Bisa tolongin saya nggak be? Saya ngerasa ada yang aneh gitu be. Anehnya kenapa? Ya gitu. Boy hawanya gelisah gitu. Tapi setiap bisa tidur, ngimpiinnya tuh selalu sama bang. Selama beberapa hari. Hal yang sama terus. Terus akhirnya, oh ya udah, nama ente siapa? Disebutin nih. Nama saya, kita sebutnya Tio ya. Nama saya Tio bin ini gitu. Ya udah, jangan kesini dulu ya. Ntar saya liatin dulu gitu. Kita tunggu beberapa menit, dihubungin lagi sama si babe. Ya udah, lu sini udah pada. Tapi jangan lupa ya, bawa kelapa hijau. Jangan yang udah dibelah, bawa 2 biji. Gitu. Sama apa lagi gue lupa tuh. Sama kalau nggak salah daun kembang apa gitu. Udah tuh kita cari, kita cerita, kita nyampe nih bang di rumah babe. Terus siang-siang bang, siang-siang kita ngobrol. Kenapa sih ini para peternak cupang kok banyak banget masalah? Dia bilang gitu. Ya saya juga nggak tahu be. Perasaan mah saya mah nggak pernah cari masalah gitu. Cuman kok aneh aja gitu hawanya gitu. Ya udah, gini deh. Ini saya bersihin dia dulu nih ya. Ini bener-bener nih udah nempel di tubuhnya dia nih. Nah yang namanya gue orangnya nggak percaya kayak gitu bang ya. Gue cuma ngeliatin doang bang. Ngeliatin doang. Disuruh buka baju sama dia. Gue liatin aja. Gue juga nggak tahu mungkin ya, orang yang bisa begitu bisa baca apa yang kita pikirin. Gue juga nggak paham ya. Si babe bilang gini. Sini dok. Nah be, ini lu coba rasain di badannya dia. Titik mana yang panas? Maksudnya gimana be? Ya lu raba nih dari tengkuk sampai ke pinggang. Oh ya udah. Gue udah kasih minyak ini bang, minyak kelapa. Dia bikin sendiri tuh minyak kelapa.
Gue pegang nih dari tengkuknya dia atas sampai ke bawah, pelan-pelan tuh. Wah tuh kiri kanan tuh bang. Gue cek segala macem. Gue ragu nih, ada di sebelah sininya dia nih bang. Di situ doang anget. Gue ragu karena gue ragu ya, baik lagi gue ragu. Gue bilang sama Be, saya masih ragu nih. Kalau dibilang panas, kategori panasnya kayak apa gitu kan. Ya kalau anget ya barang kita juga anget kan bang ya. Pokoknya seluruh badan dia saat ini lagi dingin. Satu titik kalau nggak anget panas. Itu gue ulangin tuh bang dari tengkuk leher. Gue bilang bener di titik yang sama di sini nih Be. Ya udah, karena lo yang udah pegang, lo ambilnya gimana? Nggak ngerti kan? Udah kayak gini aja, ngambil gini aja. Oh gitu. Ya gue kayak ngerasa lucu aja gitu bang, nggak ngeliat apa-apa kan itu. Terus ngapain Be? Udah lempar. Udah tuh, dia ngerasa bener, gue ngerasa enakan. Setelah gue lempar itu, gue disuruh pegang tubuhnya dia lagi, tapi pakai tangan kiri, jangan pakai tangan kanannya setelah ngambil ini. Lo rasain lagi badannya, dingin nggak? Enggak Be, anget. Beda langsung bang, bener-bener langsung beda. Gimana sih kalau orang keringet dingin, badannya anget? Dingin tuh, orang belum langsung jadi anget. Udah tuh, setelah itu dia disuruh baca-bacaan, suruh kelapa hijaunya tuh dibilas ke seluruh badannya dia. Itu percaya nggak percaya bang ya, setelah gue pegang badannya teman gue ini badan tangan gue pegel bang semua. Kayak orang nge-gym ngangkat berat, gede. Itu pegel, bener-bener gak bisa gerak gitu. Karena gue gengsi, gue masih mikir, ini apa sih gitu kan, gue diapain nih gitu. Setelah dari situ, gue bilang, Be, ini tangan saya kenapa ya gak bisa gerak? Nah itu dia, itu yang dinamakan energi gitu. Lu kan gak percaya, nih gue kasih tahu kalau yang hal kayak gitu tuh ada. Tapi nggak harus kita yakinin, kita hanya bilang percayain aja itu ada gitu. Ini kita sembuhin, dibuang sama dia. Itu jadi itu rasanya kalau kita ngobatin orang yang ngobatin pasti kayak gitu badannya lemas. Oh gitu. Dan nih bang, teman gue beres, dua teman gue beres nih, yang dari kios sama yang online udah beres masalahnya. Sekarang giliran gue di titik terberatnya itu. Satu hari pagi-pagi, pokoknya nggak ada hal yang aneh, nggak ada perubahan cuaca, pokoknya nggak ada cuaca ekstrim lah. Tiba-tiba tuh pagi-pagi ikan gue mati bang, serentak. Beberapa kolam, kalau mati 1 atau 2 ekor ya wajar. Per kolam itu ada ratusan ekor bang, mati secara serentak. Awalnya 3 kolam. Gue mikirnya, pakan kali, salah makannya kali, atau airnya. Gue masih mikir positif gue bang. Udahlah, ikhlasin. Kayak gue bersihin tuh bang, kolam gue sikatin, pokoknya semuanya harus bersih lah, steril. Gue isi air baru. Anehnya bang, air baru itu kan gue air tanah ya. Baru gue tuang ke kolam, itu langsung berminyak bang. Bener-bener berminyak. Kalau logikanya di situ ada minyak nih ya, gue keringin lagi dah, biar gue yakin nih minyak dari mana sih gitu kan. Sebelum gue taruh ke kolam, gue taruh ke ember bang. Yang di ember bening bang, nggak ada minyaknya. Gue taruh ke kolam lagi nih pakai selang nih ya, langsung gue geser berminyak bang, langsung. Kayak orang dituangin minyak itu. Gue pikir, coba pikir positif tuh. Emang airnya kali. Udahlah, keesokan harinya langsung bang rata semua. Itu kisaran hampir 20 kolam lah ya. Habis semua tuh. Nah di saat bersamaan itu kan kejadiannya selalu pagi ya. Kebetulan tempat gua naruh ikan itu berdekatan sama dapur bang. Pagi-pagi nyokap gue lagi masak, ngeliatin kejadian itu, langsung jatuh sakit bang. Itu, pikiran gue udah kemana-mana tuh bang. Gue harus ngapain nih? Duit nggak ada. Gue karena banyak investor tadi bang, gue juga harus ganti ikan si investor gue dong. Gue dilema nih,
ada duit, gue harus kemana? Bantu orang tua gue atau ganti gitu kan. Diskusi sama keluarga, nih gimana nih, gue ada duit cuman gue harus ganti ikan gitu kan, tapi keadaan nyokap begini. Ya udah tuh akhirnya ya udah kita coba dulu pakai BPJS deh. Keesokan harinya gue tetap ngurus orang tua gue dulu bang. Pagi-pagi ke rumah sakit, yang bikin gue tambah ngenes, kepikiran lagi bang, sampai pengen nangis tuh. Dokternya bilang gini, wah mas kalau telat sedikit aja mah nyokap udah gak ada nih mas. Wah itu gue langsung, pikiran gue langsung kemana-mana tuh bang. Langsung kayak wah ini harus gimana ya, gue harus jagain nyokap gue atau gimana ya. Karena pada saat itu bertepatan awal-awal COVID bang. Rumah sakit lagi penuh-penuhnya gitu kan. Akhirnya kita rundingan lagi antara gue dan kakak gue. Kita ngerawat di mana segala macam sebelum gue beresin si permasalahan ikan itu. Kira kakak gue lah diutus untuk jagain nyokap. Karena kan pada saat COVID itu hanya boleh satu orang yang jaga. Singkat cerita, siangnya itu gue bergegas tuh bang cari ikan di komunitas gue, yang dimana cari ikan jenis yang sama lah. Kan sangat susah bang ya, maksudnya kriteria ikan itu kan gimana? Iya banyak. Udah gitu COVID juga kan, ada yang punya tapi nggak mau didatengin gitu bang, sangat sulit tuh. Akhirnya gue di situ bilang, bro tolong lah bro, gue kena musibah nih. Gue nggak tahu kenapa ikan gue tuh mati mendadak semua. Itu bukan di rumah gue aja bang, yang di online juga begitu. Jadi dua tempat berbeda nih. Udah tuh, ya udah deh. Yaudah kesini deh, tapi jangan lama-lama ya gitu kan. Gue takut ini yang namanya lagi COVID gitu. Ya udah nggak apa-apa, lu siapin aja deh. Jadi gue sampai, gue kasih duit, gue langsung cabut gitu. Nah karena awalnya kan gue mikirnya itu masalah pakan ya, pakan atau air atau cuaca gitu kan. Ini orang kan rumahnya berbeda, pakannya pasti berbeda, airnya pasti berbeda dong. Di situ setelah gue ambil ikannya itu, gue langsung ke rumah investor gue bang, beberapa investor untuk ganti ikannya. Gue kasih dengan permintaan maaf gue, dan gue juga menyertakan video bang waktu itu. Waduh, tapi terus videonya nggak ada ya. Video gue bilang permintaan maaf bang, ini ikan mati mendadak, ini segala macem. Gue juga nggak tahu kenapa gue pusing, tapi gue tetap bertanggung jawab. Setelah gue kasih ikannya, gue balik keesokan harinya bang, gue dikabarin dari para investor gue, bang, ikan yang lu ganti mati semua. Dari orang berbeda-beda bang. Kok bisa? Ikan lu mati gak bang? Enggak, ikan yang lu ganti doang nih semua. Kok bisa? Di situ gue langsung mikir, wah ini sih nggak bisa diterima akal sehat. Udah nih, ada yang janggal lah pokoknya. Nah terus dengan lemesnya baru tuh bang, teman-teman gue pada, gue nggak tahu ya, setelah udah semuanya tewas, teman-teman gue baru pada ngumpul, nanya-nanyain kabar. Lu gimana bro? Ya gimana, udah begini keadaannya, kita juga nggak bisa ini. Gue nggak terima nih, gue panas. Kita ke orang pintar yuk. Makin jadi bang di situ bang. Makin creepy rumah gue bang. Di situ kita cari tuh, ini bukan ke Babe lagi. Beda orang, nyari ke tempat lain. Gue nggak tahu itu mau nyari kemana tuh. Udah kesini aja kita coba yuk. Penasaran, gue dendam banget gimana. Enggak, emang kenapa sih orang nggak ngelakuin apa-apa sampai dibenci kayak gini banget, perasaan sirik banget orang gitu kan. Udah ikut aja, udah kalau ada apa-apa gue yang tanggung dan gitu. Ngikut gue deh bang. Dia bilang gini, lu diusilin orang ya? Gitu. Langsung tudupain gitu dia ngomong. Iya bang. Ah, itu mah yang ngerjain lu mah bukan orang mana-mana, dia bilang gitu. Cuman gue ya udahlah ya, udah mencoba ikhlas gitu kan. Karena gue di posisi dilema, gue mikirnya gue cuma berdoa gitu bang. Nggak apa-apa nih gue lepasin usaha gue, yang penting nyokap gue nggak kenapa-napa. Gue lebih milih nyokap bang. Di situ dia bilang, iya nih orang ilmunya beli gitu, boleh ya. Dia kedukun juga nih si pelaku gitu, ngerjain beberapa ratus ribu.
Cuman ini mah saya mah cuma saran aja ya. Kalau bisa mah jangan dilanjutin, walaupun situ emang powernya kuat gitu. Maksudnya dalam segi lingkungannya gitu, orang yang support tuh banyak gitu bang. Maksudnya gimana ya, nggak boleh dilanjutin. Kalau ente lanjutin, teman-teman ente yang pada nggak ada. Ini kan ikan udah nggak ada nih perantaranya, makhluk hidup yang lain. Kalau lu masih mau tetap lanjutin, temen lu yang nggak bakal habis. Bener bang, serius. Karena gini deh, lu mau kita buktiin? Dibilang gitu bang, ditantangin. Wah, kalau soal buktiin gue nggak ngerti deh bang. Cuman temen gue tetap ngotot gitu bang. Ya bang, nggak apa-apa, buktiin aja yuk, kita buktiin. Gimana caranya bang? Cuman syaratnya ada susah nih, dibilang gitu. Lu harus cari telur bebek, tapi yang langsung dari kandang. Bukan yang udah dijual di pasaran gitu bang. Oke, berarti langsung ya? Langsung dari kandang. Oh. Wah, dicari dong. Di sini peternak bebek di mana? Lucu juga tuh bang, malam-malam nyari peternak bebek. Wah, gue kurang tahu bro. Wah, kebenaran kayak temen gue, emaknya pulang kampung deh ke Tegal gitu. Nitip kali ya. Siapa tahu di sana ada yang piara bebek gitu. Dihubungin, bener bang. Ada yang piara bebek. Bilang, tolong ini dah bawain ke Jakarta gitu. Dia bilang, ya udah, adanya kapan telurnya? Kata si abang ini nih yang bisa. Ya kurang lebih 2 hari lagi kayak bang berpulang gitu. Ya udah, besok waktu 2 hari kesini sekalian bawain ini ya, telurnya, terus kain putih, gak usah gede-gede katanya, kotak gitu loh, kayak meja selampe gitu loh bang, lap gitu. Terus gelas kopi tuh nggak bang, yang di warkop yang segini dong, gelas beling, sama daun kembang apa ya, lupa gue, warna kuning gitu. Sama itu aja udah persyaratannya. Oh ya udah. Singkat cerita 2 hari kemudian gue datang situ bang. Gue datang ke situ, di situ tuh mulai tuh gue ngerasanya kayak kok aneh banget ya gitu. Gue bilang kenapa gue ngikutin gitu. Jadi gue mikir itu kenapa gue ikutin sih gitu kan, aneh banget. Tapi karena udah keparang tanggung lah gitu kan ya. Udah temenin doang lah. Cukup sampai sini aja lah. Udah kalau misalkan dia masih terus penasaran, gue udah nggak mau lagi lah. Di situ dia bawa semua yang kita bawa nih ke kamar bang. Kita semua nggak ada yang lihat. Dia bilang, bentar ya, nih gue bacain dulu. Lumayan lama tuh bang, kisaran 10 sampai 15 menitan. Gue tungguin tuh. Setelah itu dia keluar, dia bilang, nih yang ngerjain lo makhluknya ada perempuan, ada jenisnya pocong, kayak gitu-gitu. Dia ngelakuinnya itu, kalau di orang penglaris itu kan liurnya dia kan tumpah ke makanan ya, biar makanannya jadi gurih. Kalau ngerjain yang kayak gini, dia juga pakai liur. Cuman langsung ke air itu yang bikin airnya jadi kayak entah itu beracun, gua ngerti lah ya. Mungkin yang minyak itu, mungkin gua langsung lari gitu. Oh mungkin ini kali. Oh gitu bang. Ya udah. Terus nih telur diapain? Jadi si telurnya itu bang dibungkus sama kain putih, ditaruh dalam gelas sama kembang itu, diikat lagi sama kain putih. Nih, terus diapain bang? Entar lu sampai rumah, lu gali kisaran segini. Tapi harus sesuai dengan yang gali. Misalkan yang gali gua, dalamnya harus segini bang. Oh gitu, udah. Yang gali temen gua nih, digali. Dia bilang, kalau entar malam nih meledak, nih telur meledak, buah gitu keluar dari tanah, ilmu gua kalah. Dia bilang gitu bang. Kalau nggak meledak, lu bakal ngelihat sosok-sosoknya. Yang terutama yang berani nungguin nih. Nah kebeneran tuh gua tidur di situ bang, di tempat ikan itu. Jadi kolam gue bikin kayak teras rumah. Gue tidur di situ tuh, karena kebetulan kan gua sekalian ditemenin sama teman-teman ya, nongkrong. Gue tidur situ sampai jam kurang lebih jam 2 pagi gitu bang. Saking gua nggak bisa tidur tuh nungguin kabar nyokap juga kan.
Di situ dia titip pesan lagi ngomong gini, sama sekalian ini lu kan punya garam laut ya yang kasar ya, kalau lu berani lu tebarin tuh ke setiap pojok-pojok rumah lu, pokoknya seluruhnya lu tebarin lah. Nah itu iseng gue bang, gue jadi kepo nih kan, bukannya takut, gue jadi penasaran gue, apa iya sih gue digituin gitu kan. Gue tebarin bang, buat pinggir-pinggiran tuh. Lama gue ngerokok, bakal rokok, namanya jam 2 pagi bang ya, terus suasana covid itu sepi banget bang. Di situ gue denger suara rintihan bang, rintihan wanita nangis. Nah kalau misalkan di pojok kanan, ya kita dengernya sebelah sini ya. Ini 2 bang, di sini juga. Terus di depan gue, di arah pintu masuk, itu gimana ya gitu bilang ya, kayak angin, cuman muter gitu bang, anginnya muter satu titik. Gue bilang apa sih ini, aneh banget gue bilang. Nah setelah gue cobain lagi kan, aku coba lempar lagi ya. Kayaknya dia tersiksa nih dengan hal ini nih. Kira gue ketawa-tawa tuh bang, wah coba lempar lagi nih, buat. Itu asli bang. Yang gue rasain tuh, kita tuh kayak di semprot gimana pakai kompresor gitu, dus gitu kan, angin kenceng. Itu ke arah muka bang, ke arah muka bus gitu. Setelah dari situ gue bilang ayo halu nih gue nih kayak nih. Udah kacau banget nih kepala gue. Itu gue tidur, gue paksain. Setelah gue tidur, gue paksain, gue diimpiin bang. Bener, kata itu orang bener. Lu bakal ngeliat hal itu. Gue diimpiin perempuan, itu kayak apa ya? Diri di kaki gue gitu bang. Ya kan gue tidur ya gitu lah ya. Gue ngeliat dia di diri. Cuman dirinya tuh bukan pakai kaki, gimana sih? Setengah badan gitu nempel di kaki gua gitu. Dari badan segini nih, nempel di kaki gua nih, ngadep ke gua gitu. Ya udah kayak orang apa kita bilang ketindihan ya. Kayak gua nggak bisa gerak tuh. Posisinya, sampai subuh, azan subuh tuh hilang baru gua gerak bang, asli. Di situ akhirnya setelah gua mikirnya, udahlah kita istirahat dulu deh bro ya. Gua kayaknya khawatir nih sama lu pada, gue bilang daripada tanya lu pada ini. Cuman teman gue tetap nggak usah lanjutin bilang gitu. Cuman dari situ kebetulan beberapa minggu kemudian nyokap gue pulang bang, sehat gitu kan. Kita memutuskan untuk rehat lah, jalan-jalan gitu kan. Jalan-jalan lah gue nih bang sama tim gue. Nih gue ada sisa budget nih, gue bilang gitu kan. Kita nggak usah ini dah, kita refreshing dulu lah, soal ikan mah gampang dah. Kalau emang mau lanjut, kalau mau nekat ya udah jalan-jalan tuh gue ke Gunung Salak. Gue udah bener-bener ya nggak lanjutin lagi karena resiko yang bakal terjadi tuh sangat menakutkan juga bang. Karena tuh bukan cuma sekedar ke teman-teman gue juga, ternyata usut tuh nyokap gue juga berimbas. Bukan dari sakit medis, dan dimulai dari titik itulah gue jadi percaya sama hal kayak gitu, bahwa persaingan bisnis itu ternyata bener adanya dan kejam bang. Iya betul. Ya kayak gitu sih paling cerita gue bang. Oke, diminum dulu silakan bang Nando kopinya. minum silakan. Oke, jadi gitu ya teman-teman semua nih, pengalaman dari Bang Nando saat usaha atau bisnis ikan cupang. Ya kan, entah ikan hias kan, entah apa kayak gitu kan. Tapi Bang Nando nih awalnya coba-coba, lama-lama nyemplung. Gitu asli, kan ya. Secara nggak sengaja. Ini yang patut diapresiasi itu dari awal mula bikin usaha ini sih. Ya kan, yang dimana tadi cuma sepasang. Terus kemudian nggak ada niatan untuk dijual lagi, nggak ada niatan lagi sampai akhirnya buka 3 cabang, banyak reseller juga. Itu kan kayak apa ya? Kok gue nyemplung di sini, gitu kan? Cara nggak sadar. Cara nggak sadar kan di situ kan? Mungkin banyak juga nih yang nonton juga. Awalnya coba-coba, ya kan? Lama-lama karena dia tekun, gitu kan? Karena dia konsisten, sampai akhirnya berhasil lah, gitu kan ya? Oke, ini bisa dibilang kalau misalkan yang ngenutup rezeki orang, apalagi rezeki yang Mbak Nando dan teman-temannya itu biadab banget sih.
Karena tuh nggak boleh bang nutup rezeki orang bang. Benar. Ya kan? Yang dimana dia nggak tahu awal bikin usaha tuh kayak gimana, susahnya kayak gimana, ngerawatnya kayak gimana, Bener. ulet dan tekun dan sebagainya, kan gitu kan? Apalagi awalnya tadi karena ada niatan untuk awalnya cuma melihara ikan doang, lama-lama jadi cuan, kan gitu kan ya? Oke. Bertahan berapa lama tuh bang usaha ikan cupang? Pokoknya awal 2018 sebenarnya gue udah mulai dagangnya itu 2019, 2020. 2020 COVID tuh, mulai COVID. Oke, berarti sekitar setahunan. Kurang lebih. Kurang lebih setahun. Terus apa namanya buka beberapa cabang, reseller juga dan lain sebagainya itu kan, wah itu udah mantep banget lah gitu loh. Cepet banget bang. Cepet banget kan, Nggak termasuk disangka, cepet kan itu setahun bisa ngembangin usaha dari awalnya cuma sepasang, budidaya ikan itu sampai berapa kolam. Benar. Otomatis kan kalau udah banyak kolam berarti banyak juga yang keluar nih outputnya nih gitu kan ya. Oke, bertahan setahun yang dimana pasti ada aja ketika ada orang yang berhasil usahanya, ada orang yang bisa berhasil, ada aja tuh orang yang nggak suka sama kita. Benar. Ya kan, entah dari diri kitanya atau mungkin usaha kitanya. Benar. Kan gitu kan. Mungkin teman-teman semua juga pernah lah ngerasain yang dimana kok orang ini begini deh. Ya kan? Terus kemudian tadi tambah lagi toko seminggu tutup. 2 minggu malah. 2 minggu tutup. Padahal Selalu buka. Oh, jadi kayak seakan-akan dihalangin nih. Kayak gitu kan. Itu Entah itu apa yang ngalanginnya gitu loh. Kalau dibilang ya apa ya, kalau dari ilmu itu apa sih, tanah kuburan ya, bikin kayak sepi aja gitu kelihatannya, nggak ada apa-apa. Iya, padahal mau buka. Buka bang. Oke, berarti selama 2 minggu itu berarti kan orang yang mau beli situ kan tutup secara visualnya nih, padahal kan abang kan buka. Dan itu kan make sense sama yang penghasilan Bang Nando tuh. Hampir setiap hari biasa 200.000, 100.000. Nih, satu aja nggak kejual. Iya. Selama 2 minggu itu kan. Itu aja yang beli, bukannya tujuannya ke situ bang. Kadang ke rumah mau beli pakan baru gua arahin ke situ. Sebenarnya belum nggak ada yang lihat itu buka. Oke, berarti kalau dihitung kuantiti udah ribuan dong bang. Apanya tuh? Ikannya. Wow. Iya. Kalau selama setahun itu, ikan udah ribuan kan? Puluhan ribu. Puluhan ribu kan? Di tahun itu harga ikan cupang berapa? Waduh. Lumayan bang. Puluhan ribu? Ratusan mungkin. Oke, ratusan ribu, ya kan? Ya mungkin dari situlah, harga ratusan ribu per ekor, keluarnya udah ribuan. Wah, berhasil nih. Gue nggak suka sama dia nih. Bisa jadi. Kan karena situnya bang. Kelihatannya nyantai doang tapi duitnya banyak gitu. Iya kan gitu kan. Dan banyak juga nih, jadi teman-teman semua jangan sampai ngeremehin orang, jualan apa sih paling omset segini. Jangan ada pikirkan situ. Bener. Ya kan? Bener. Gak boleh ngitungin rezeki orang. Berandai-andai gitu. Iya. Oke, selama setahun deh puluhan ribu kan bisa dibilang udah berhasil lah budidaya dan sebagainya, berapa kolam. Tapi yang bikin anehnya tuh satu kolam ikan, nggak satu, beberapa kolam ikan satu itu mati semua tuh ikan itu. Serentak bang. Oke, sebelumnya ada kasus kayak gitu gak bang di grup itu tuh? Biasanya kan ada tuh misalkan kambing satu kandang mati semua, kan ada wabah penyakit juga kan ya? Ada tandanya. Ada tandanya. Ya, itu ada kan? Ini nggak ada bang. Oh. Biasanya kan kalau ikan itu nggak ada tanda-tandanya, ya nggak nafsu makan. Betul. Nggak agresif, nggak gesit. Iya, dia diem aja. Ini enggak. Malamnya masih aman. Besok pagi langsung ngambang semua. Kayak orang diracun gimana sih? Oke, berarti berapa kolam tadi bang? Hampir 18. 18 kolam. Satu kolamnya mungkin ratusan. Ya hampir 500. 500-an. Tuh, kerugiannya berapa? Ya kan? Iya. Dengan apa namanya ya, orang tadi tuh penyakit hati. Ih. Dengan orang iri, mainnya ilmu-ilmu gaib gitu. Iya kan? Dari Jadi itu yang bikin tambah sebenarnya sakit hatinya, si abang yang terakhir yang ngebantuin gue itu bilang ini, dia tuh ngebayar dukunnya kisaran beberapa ratus ribu doang buat usaha lu hancur. Berapa ratus ribu? Usaha orang hancur. Ya. Puluhan juta bisa dibilang ya kan? Hampir ratusan lah bang. Ratusan juta. Gokil ya. Tuh tolol sih orang itu. Gue gedek tuh kalau orang gitu tuh. Iya. Oke, nah. Yang tadi tuh bang. Sempat ada kejadian lagi di grup WA tuh, misalkan satu kolam itu mati tiba-tiba mendadak gitu.
di grup Kalau itu? di grup WA-nya itu ya itu kan beda-beda personal bang ya. Masalahnya mereka yang datang ke orang-orang itu yang join sama gua khususnya bang. Oke, berarti kan logikanya kalau ada ikan mati di kolam serentak kan pasti tadi tuh bener pakannya kan Pakannya. air yang kecemar kan gitu kan ya. Terus kemudian apanya lah gitu kan logikanya gitu kan. Karena Tapi sedangkan yang jualan pakan gua, ikan orang aman nih. Kenapa ikan gua begitu semua? Padahal pakannya kan gua yang jual. tapi kok wah gokil 18 kolam loh. Gokil. Satu Berarti tempat itu, ikan dalam kolam tuh bener ya? Ada ya? Ikan dalam kolam. Tenangkan dulu. Akhirnya. Oke, kayak gitulah. Oke. Nah, terus kemudian Bang. Sebenarnya siapa sih Bang ngirim gituan tuh? Kalau gue pribadi sebenarnya gue nggak pengen tahu lah bang. Tapi pesaing maksudnya gitu. Gini, pesaing apa pesaing. orang yang memang dia nggak suka dengan keberhasilan Bang Nando gitu? Kayaknya orang yang nggak suka deh. Yang nggak suka. Bukan pesaing. Karena gue Kalau pesaing kan dia jualan juga nih. iya. Gitu kan, pesaing tuh. Jualan yang sama, dia sepi, abang rame. Iya. Tapi ini menurut asumsi liar aja. Karena kan kita komunitas satu wilayah bang ya, lumayan lebar lah gitu. Bar, Gue nggak main di sosmed, terlebihnya nggak ada orang yang tahu gue dagang ikan. berarti mungkin orang yang nggak suka dengan keberhasilan Bang Nando jual ikan cupang. Iya. Tapi nggak tahu orangnya siapa. Iya. Gitu kan, dan kita nggak boleh ngejudge Nggak boleh. orangnya siapa. Nggak Jadi ada. kayaknya ini deh, kayaknya kan. Kita kan pasti ada pikiran begitu Bang. Ya kalau diikutin ya emosi udah pasti kita pengen cari tahu sih bang. Pastilah. Oke. Nah, terus kemudian nih habis yang lupa lagi nih yang kuburan apa namanya? Tanah. Ya, tanah kuburan. Di mananya? Dalam kios. Di dalam kios. Nah, kan ada rak-rak tuh. Di pojok apa gimana gitu. Di pojok-pojok bang, tapi dia nggak ngumpul gitu ya. Kayak sarang semut gimana sih? Oke. Cuman kalau ada tanah kan otomatis misalkan keramiknya bolong, Ya. logikanya ya. Mungkin bawa semut naik ke atas, bikin sarang. Ini enggak kan? Tutup Nggak ada. semua kan keramiknya. Iya. Misalnya kayak gini nih, tiba-tiba ada tanah. Nah, dari mana Iya, tuh? iya, Gitu kan? bener. Ya Kecuali keramiknya emang bolong tuh. Mungkin kita kan bisa asumsi lain tuh. Iya. Mungkin tikus bikin gorong-gorong kan dibawa ke atas. Bener. Tapi ini enggak. nggak ada. Oh, terus apa namanya? Gara-gara mati ikannya mati di kolam. Ikannya mati. Bener ya? Ya ikannya mati di kolam. Gara-gara liur. Air liur. Penglihatan Menurut yang bisa ngeliat Orang ya. lihat. Air liur apa, Bang? Menurut si yang kan ada katanya pocong celana apa gitu. Iya. Di antara itu dia. Jadi kayak dikirim sepaket gitu nggak sih bang? Oh. Kalau orang makanan kan biasanya liurnya gitu Iya, gitu kan katanya. kan bikin makanan jadi enak. Nah, Ini ini justru ternyata gue juga baru denger tuh. Oh nyata yang kayak gini kalau kena hewan yang di air itu bisa modar kan. Iya juga ya kan. Baru denger gue juga. Iya sama gue juga baru denger ya kan. Serius, Tapi ada. Bang Nando pas kejadian kayak gitu tetap berpikir positif tuh tadi tuh makanya tadi diganti airnya ya kan. Dituang lagi kok minyakan lagi nih. Kan itu kayaknya nggak masuk akal. Nah di situ bang gue Iya kan? baru pas gue mikir gue udah nggak masuk akal ketika yang ikan yang gue ganti udah mati semua. Padahal nggak kena air rumah gue, nggak kena pakan dari jualan gue. Ratusan juta, gokil ya. Oke. Nah, terus kayak kan gini Bang, orang kan ketika usahanya mohon maaf nih turun, pasti kan kepikiran nih. Iya. Ya kan? Karena kita kepikirannya berlebih, mimpi-mimpi buruk tuh ada biasanya gitu tuh. Orang stres aja kan ketika kita mikir sesuatu kadang ke bawah tuh di mimpi. Iya. Emang mimpi kan ada yang ini kan bunga tidur. Betul. Tapi ada juga yang beranggapan bahwasanya itu ada mimpi itu alarm. Iya. Ya kan gitu kan. bener. Ada juga mimpi itu ada artinya katanya gitu kan. Nah, sempat mimpi-mimpi gak enak Kak? Jujur gue nggak ada bang. Nggak ada. Nggak ada. Karena berarti Abang berpikirnya logika terus. Bener mungkin Iya ya. kan? Kalau pikiran negatif, udah dah tuh makin nyerang lagi dia. Iya. Karena dari pikiran kita sendiri Bener. nih, iya kan? Yang kena tuh ya orang-orang yang sekitar gue ternyata yang kena. Yang kena. Betul. Oh iya, yang mungkin di pikirannya Mungkin dia langsung berpikirnya yang negatif kok aja udah. gaib nih gitu. Iya. Jadi dia ya sebenarnya dari sugesti dia juga ya kan. Bener. Oke, nah terus kemudian nih Bang, omset menurunnya di bulan keberapa?
Nggak menurun loh, langsung terjun bebas. Modal semua. Itu biasanya kan gini nih. Dia misalnya 50 ke 40 ya. Iya Dia gitu nggak kan, ada, Bang. dari naik, agak turun, naik lagi gitu kan. Terus turun juga nggak terlalu blek gitu loh. Kan gitu kan biasanya kalau Iya. usaha gitu kan, nggak langsung di harga pendapatan stabil tiba-tiba brok. Iya. Kan nggak mungkin. Iya, gue kayak pasar modalnya bang, lagi hijau tiba-tiba merah langsung gitu. Oh, serok Bahkan bang, minus. serok. Iya. Kayak gitu dong bang. Bahkan minus. Minus lah ganti ikan Berarti abang investor. nombok Lumayan. lumayan dong. Iya. Gara-gara itu orang-orang Iya. yang punya Yang penyakit tadinya hati. kan gue lulus kuliah itu bang, ya gue mikir ya udahlah gue usaha aja. Karena kejadian ini gue jadi kerja bang, nyari kerja. Oh, jadi kayak rasa traumatik sendiri lah. Iya. Karena ya tadi ngegantiin uang beberapa. Bener, itu lebihnya kan ya gue sih diantara di luar dari percaya nggak percaya bang ya, berdampaknya kan ke orang tua dan sekitaran gue bang ya, gue nggak mau lah hal itu terjadi. Oke, mungkin kalau masalah orang tua mungkin lagi wabahnya corona kali ya gitu ya. Kita Mungkin. harus positif lah gitu Ya, kan. tapi nyatanya Enggak. di medisnya nggak ada. Wah, nah itu yang jadi permasalahan tuh, ya kan? Kita Itu. udah pikiran kita udah positif, Iya. pas ke medis nggak ada. Iya, itu, Bang. Mungkin kecapean. Bisa jadi. Terus dia orang tua kan kalau kepikiran kan gampang sakit. Iya. Mikirin anaknya kok usaha anaknya begini nih kadang kepikiran. Iya. Padahal abang nggak mikirin juga kan. Iya. Tapi orang tua ini kan kebersihan dari seorang anak kan dari doa dari orang tua, ya kan? Oke. Nah terus kemudian sampai akhirnya tutup itu kan keputusan yang Berat sih bang. berat banget. Kaget lah yang tadinya kita bisa dapat income ya, Lumayan lah gitu. karena udah nggak ada sama sekali, langsung kayak besok ngapain nyari duit di mana ya gitu bang. Langsung kayak gitu gue bang. Sampai segitunya ya? Iya bang. Mau dijual apa? Dijual airnya, dijual ikannya nggak ada. Oh iya, gokil dong berarti. Wah gila sih orang-orang. Oke, berarti, nah, kan abang berpikirnya logika mulu nih, positif mulu nih, ya kan? Kan denger babe sama satu orang lagi nih, misalnya si Abah deh, babe sama Abah. Dia kan nyimpulin begini, si Abahnya nyimpulin babe begini. Abang kepikiran ke arah situ gak? Sempet ada kepikiran ke arah situ gak? Sebenarnya sih jadi berpikirnya jadi aneh gitu bang. Lebih Kok ke aneh ya. hal-hal kayak gini Ada ya gitu di ya? tahun 2019 gitu kan? Bener. Kecuali di mana tahun iya, sebelum merdeka kali dagang gitu kan? udah model live bang, udah nggak di tempat, Betul. oh, mesti ada yang kayak begini. Iya, gitu. bersaing secara sehat, Iya. manfaatin platform, ya Bener. kan, iklan bersponsor, kan kadang gitu ya kan. Bener, Kalau bener. sekarang kan mainnya ke arah situ tuh, kita yang live Hmm. gitu kan, bahkan live di aplikasi sebelah sampai 1x24 jam terus Iya. aja kan, untuk nambah algoritma dan sebagainya kan harusnya ke situ, Iya. ya kan. Tapi ini orang Ya, aneh bang asli. aneh loh, gokil. Oke, terus apa namanya, akhirnya mutusin tutup. Ya tadi pasti berat banget, sebuah keputusan yang berat banget. Mau lanjut gimana, mau udahan gimana, bener. kan itu susah untuk milih itu, Bener. iya kan? Iya. Susah banget bang. Oke, kan gini bang, abang kan udah punya ini nih, udah punya gambaran bahwasannya udah ngejalanin bisnis ikan cupang ini gitu kan. Sempat ada kepikiran nggak sih misalnya di tahun-tahun 2024, 2025 atau mungkin 2023, gue bangun lagi nih. Sebenarnya gue beberapa bulan ke belakang sebenarnya udah main lagi bang. Udah. Cuman tanda-tanda itu masih ada. Oh, tanda masih ada. Contohnya? Ikan yang gue piara tuh walaupun nggak ada rekan mati. Terkhusus cupang ya. Oh, cupang doang. Iya. Gue beli ikan gapi, ikan yang lain-lain aman bang. Ikan cupang doang. Iya. Cupangnya di mana itu? Di botol lah. Cupangnya mah di botol. Ya kebetulan kan kalau di ternak itu kan kita Di kolam? taruh di kolam kan. Oh, Jadi berarti di satu kolam itu isi cupang semua. ada 3 kolam. Di satu gapi, yang satu ikan apa sih sekarang? Tetraneon ya? Tetraneon yang nyala-nyala tuh. Yang glowfish. Iya, glowfish. Terus ikan cupang. Yang problem itu ikan cupang doang. Pakannya sama bang, airnya sama. Airnya sama. Sama. Tapi kenapa ikan cupang doang? Enggak tahu. Kan gitu kan logikanya kan? Matinya ya itu bang, bukan satu-satu lagi. Semuanya ngambang.
Kenapa ya? Itu harus kita selidiki. Selidiki ya kan. Oke. Nah, jadi emang sebuah usaha, sebuah bisnis, sebuah dagangan kalau kita tekun, kalau kita ulet apa ulet sih? Ulet. Ulet gitu kan, terus kita konsisten, semangat, bisa tuh. Pasti bisa, Bang. Pasti berhasil lah. Bener. Ya gitu kan. Tapi kalau setengah-setengah susah. Ya, Kadang-kadang ikutin FOMO doang. bikin Pak, FOMO susah doang ya. susah gitu kan. Susah. Lagi hype-nya apa nih? Bikin. Iya. Ya kan? Ngikut-ngikut orang. Ikut-ngikut gitu kan. Ini semua berlaku di semua bidang usaha kali Bang ya, Bener, ya kan? Bener, Bang. Kadang ada yang duitnya ada, bangun usaha bisa. Bisa. Tapi untuk ya berkembangnya susah. berkembangnya itu justru dari tadi Bang Nando modelnya pas-pasan. Karena Bang Nando ini bersama teman-temannya tekun, ya kan? Semangat terus, berhasil. Dan naik turunnya namanya orang jualan kan? Bener, pasti ada. Dinamika orang jualan kan ya harus kita terima. Kadang kan ada ketika naik terus turun jebret kena mental. Dah. Ya nggak mau bangkit. Gak mau bangkit lagi gitu kan. Oke, jadi gitu ya nih teman-teman semua nih pengalaman dari Bang Nando saat usaha ikan cupang atau ternak cupang yang dimana selama setahun alhamdulillahnya bisa mensuplai beberapa supplier gitu, nge-reseller sampai akhirnya bangkrut, tutup tokonya gara-gara orang yang ngirim ilmu-ilmu gaib Iya, bener. atas dasar dia nggak suka dengan keberhasilan dari Bang Nando bersama teman-temannya. Bener. Ya itu kan, itu adalah orang-orang yang tolol. Seharusnya orang yang pintar itu ngikutin, Ikut, belajar. Bener. ya kan gimana sih biar gue kayak sama kayak lo nih, Iya. gitu kan. Oh bisa, kok masa gue nggak bisa? Iya, Kan gitu, seharusnya begitu. Jadi motivasi. Iya, bener. Ini malah nutup, jegrek. Iya kan? Udah nggak punya otak sama pikiran, langka pikirannya. Gitu Bang ya. Ngeri sih, Bang, kalau diinget-inget tuh. Waduh. Iya. Ya wis. Tapi sebelum ditutup nih Bang Nando punya pesan nih Bang untuk teman-teman semua yang lagi nonton di rumah. Mungkin yang lagi nonton banyak juga nih yang lagi jualan, usaha gitu. Biar lebih tetap semangat gitu Bang, apapun keadaannya gitu Bang. Ya sebenarnya usaha itu harus terus diiringi dengan pikiran positif sih, Bang. Iya. Jangan dibawa negatif, karena energi negatif itu percaya juga akan mengikuti gitu. Selama kita positif, yang tadi gua alamin nggak ada hal-hal negatif di gua. Iya. Yang bahkan apa yang gua rasain nggak ada sama sekali. Iya, intinya adalah duit, doa, ya kan, Iya, usaha, doa. ikhtiar, tawakal. Gitu, ya kan. Kondisinya itu dulu tuh, Iya, ya kan. bener. Kalau masalah modal memang harus buat Harus duit, ada, ya kan. namanya usaha pasti Namanya ada. usaha pasti gitu kan. Tapi pas udah bikin usahanya, bisa nggak nih untuk ngebawanya, Ya, kan bener. gitu kan ya. Oke, ya wis. Kita doakan semoga Bang Nando ini sehat selalu Bang ya. Panjang umur Bang, lancar rezekinya Bang. Begitu pun juga dengan teman-teman semua yang lagi nonton di rumah nih. Oke, dan ingat ya teman-teman semua, cerita dari Bang Nando ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika menjalani sebuah kehidupan ataupun yang lainnya, tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Bang Nando, terima kasih banyak ya. Sama-sama, Bang. Alhamdulillah. Ya, bungkus.